Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Waalaikumsalam berjumpa warahmatullahi dengan channel saya, channel Cucu Sultan. Kali ini kita mancing di lokasi perkebunan kelapa sawit. Ini lokasinya tempat banyak sarang gabus nih. Nah, ini ada satu pancing yang sudah dimakan nih. Nanti kita lihat kawan saya, Bang Yapet sebelah nih. Dia akan narik, itu ada satu pancing itu. Oke, kita simak terus video ini. Oke Bang Yapet, kita lihat ada satu pancing yang sudah ditarik gabus. Nah ini coba kita cek Bang Yapet. Kayaknya ini dapat nih Bang Yapet. Oke. Waduh. Kosong. Oh masih belum beruntung, ikannya lepas. Baru dimakan ekornya nih. Nah, mungkin dia masih belum inilah ya. Tapi enggak apa-apa, kita pasang lagi Bang Yapet. Oke. Agak ke tengah Bang Yapet. Nah seperti inilah teman-teman lokasinya tempat kita mancing ikan gabus ini. Kecil tapi memang mantap ini lokasinya nih. Nah seperti ini bisa dilihat. Ini pancing kami taruh ada 3. Kita nggak perlu pakai tali panjang-panjang ya, dan kayunya juga kita pakai kayu yang sederhana, yaitu pelepah-pelepah sawit yang sudah kering. Nah ini kita ambil, kita jadikan gagang pancingnya, joran pancing katanya orang sini bilang. Nah ini bisa kita tunggu dulu lah. Oke teman-teman, disimak terus video kami. Kami akan input, akan kami sorot lagi kalau misalnya ada satu pancing dari yang kita pasang ini ditarik ikan. Oke, disimak terus ya. Nah ini Bang Yapet lagi masang umpan. Kita pakai umpan Anak ikan wader. Nah ini ikan seluang ini. Wah ini lumayan ini kalau untuk ikan gabus ini. Ini masih hidup gini, mantap lah ini buat najur-najur ini. Oke Bang Yapet, kita pasang Bang Yapet. lagi. Hati-hati celananya mau basah Pet. Ah itu Pet. Oh kurang ke tengah talinya. Talinya kurang ke tengah. Nah. Sip, kita lihat lokasi lainnya. Kita lihat lokasi satu lagi. Ini agak luas tempatnya. Cuma kita butuh agak khusus nih jalannya nih. Soalnya di sini banyak air. Nah, ini jalannya nih becek sekali nih. Wah, itu Bang Yapetnya ada di sana, itu dia nyebrang di sana. Nah, ini kebun sawit, tanaman masih baru ini ya. Jadi masih kecil-kecil, terendam air. Nah, nggak bagus ini kalau terendam air nih, asam. Ada kah? Ternyata di sana. Hah? Indah ya. Ternyata di sana kurang beruntung. Mau yang air hitam-hitam kali? Oh. Bang Yapet bawa pancing, nggak dapat. Jadi kegiatan kami kalau hari Sabtu Minggu pulang dari kerja ya beginilah teman-teman, cari ikan gabus. Tapi di sini lagi musim ikan canamaru, gabus spiral. Di sini lagi musim ikan canamaru, tapi kami tidak cari canamaru, yang kami cari ini gabus liar ya. Nah ini mobil kami nih, kita harus menggunakan kendaraan yang jenisnya 4WD gini lah, baru bisa trek-trek di lokasi-lokasi yang seperti ini.
Selain mancing, kami juga ada masang bubu perangkap ikan wader yang mana kami gunakan untuk menangkap umpan. Nah, di sini juga kami ada pasang juga pancing, tapi belum ada juga dapat. Nah, katanya Bang Yapet harus di lokasi yang airnya hitam lah baru ada gabus. Kalau airnya bening gini nggak ada. Karena Bang Yapet ini pengalaman sekali dia mancing-mancing di tempat yang kayak gini. Wilayah tempat ini dia udah menguasai, jadi udah hafal lah dia mencari tempat-tempat yang spot-spotnya memang banyak gabus liar. Ini kita mau perhatikan juga kiri kanan ya. Nah, tempat-tempat yang kayak gini nih yang dikhawatirkan tuh semak ya sama duri-duri pelepah. Cuacanya saat ini bagus nih, terang, kosong. Ya di ai yang kabut. Yang dihijauin enggak deh? Enggak ada. Pasang di air. Coba aja lah. Nah, ini Bang Yapet lagi nyoba masang di air yang banyak lumut hijaunya ini. Dalam enggak? Jangan. Oh, enggak. Oh, susah kalau enggak dalam. Daerah sini daerah gambut ya, jadi kelihatannya kayak tidak dalam. Nah, kita harus bawa pelepah satu untuk kita tancapkan ke air-air ya, supaya kita bisa tahu di lokasi tersebut dalam atau enggak. Enggak ada, enggak ada potensi. Enggak deh. Ini gitu. Kita cari lokasi yang airnya agak hitam. Nah, itu kita ada juga masang bubu ya teman-teman, kita untuk nangkap ikan wader yang kecil-kecil untuk kan umpan ya. Nah, ini seperti ini. Nah, itu yang kelihatan putih dikit, ada enggak isinya? Banyak. Banyak tadi. Hah? Banyak tadi. Mungkin banyak yang lepas kali. Tahu. Diangkat gini. Coba lah. Ini kita lihat Bang Yapet lagi ngangkat bubu. Oh, lihat itu hasilnya, ikan wadernya banyak yang masuk. Ini kita geser sini loh. Iya, misalnya. Atau di ujung sini. Bang Yapet akan geser di ujung sana. Di sini tidak perlu susah-susah ya. Kita nyari ikan wader itu cukup umpan nasi gitu aja udah ini, udah bisa dapat. Tidak harus umpan-umpan yang mewah-mewah, pelet atau apa, enggak usah. Nasi aja sedikit dicampur dengan terasi yang dibungkus itu, terasi ABC atau apalah, terasi kecil, ditusuk-tusuk, dilubangi. Nah, itu nanti dia bisa ini keciuman baunya kan. Nah, ini Bang Yapet akan cari lokasi lagi. Dalam enggak? Nah, bolehlah. Kan kita katanya Bang Yapet di situ airnya dalam, lokasinya lebih bagus. Ada naga gabusnya?
Dia mau tenggelam anunya, kepalanya. Apa, lubang-lubang tempat dia masuk tuh mau tenggelam. Nah. Airnya tidak dalam ya. Bisa dilihat airnya tidak dalam, tapi ikannya banyak di situ. Ada penampakan? Hah? Bagus. Ah, boleh, boleh. Bang Yapet lagi cari lokasi tuh. Ini aja. Di Kalimantan Barat ini banyak tanaman sawit-sawit yang baru-baru ditanam ini. Hutan-hutannya sudah habis, ditebang, dijadikan lahan perkebunan sawit. Jadi kita udah susah ngelihat hutan-hutan yang lebat kayak Kalimantan yang dulu. Udah hampir semua pulau Kalimantan lah seperti ini. Sayang sebenarnya. Jadi nanti generasi penerus kita ke depannya tidak akan tahu yang namanya kayu ulin, yang namanya kayu belangiran, kayu resak, kayu gelam. Ya tidak akan tahu itu. Paling yang masih akan mereka ketahui nanti ke depannya paling ya kayu jati lah. Karena kan di Jawa memang dibudidayakan. Nah, kalau di Kalimantan ini tidak ada kayu jati. Kayu meranti pun susah. Adanya kayu somah tapi kecil-kecil. Kayu-kayu besarnya udah payah ditemukan. Dan perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang ada di sini pun rata-rata milik perusahaan-perusahaan dari luar ya. Tidak ada yang milik masyarakat. Kalaupun ada milik masyarakat itu yang ditransmigrasi di daerah lebih terpencil daripada yang sekarang kita datangi ini. Nah, di sana mereka kebun plasma namanya. Udah tanamnya pun udah lama, dari tahun 92 sampai dengan saat inilah, dan memang udah saatnya replanting juga, penanaman baru. Kalau di sini udah susah ini.